Kembali lagi bersama Cuties yang akan memberikan rekomendasi usaha-usaha menarik yang akan memenuhi kebutuhan ibu, bayi, dan anak. Buah hati adalah pemberian berharga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, kita harus jaga sebaik-baiknya. Salah satunya dengan mendidik mereka secara benar, khususnya masalah pendidikan agama, seperti mengajarkan mereka untuk melakukan sholat. Jika peralatan sholat menunjang, pasti anak-anak akan semangat untuk belajar sholat kan, Mam? Karena itu, kita akan bahas suatu bisnis yang menjual sajadah, Kika The Cutest. Nama saya Kika. Saya memulai usaha ini di tahun 2009. Awalnya, anak saya yang pertama usianya 3 tahun, sudah mulai mau belajar sholat. Saya sudah mencari mukena sejadah yang cocok buat dia, tapi nggak ada. Itulah kenapa saya mau membuat sendiri. Motifnya pertama, saya mencari yang dekat dengan keseharian anak-anak, yang mudah dilihat, menarik, dan bisa berwarna-warni. Contohnya seperti ini. Ini ada bintang. Anak kecil kan udah sangat kenal dengan bintang, bulan, ciptaan Allah ya. Kita mendekatkan diri dengan Allah melalui ciptaannya. Kemudian ada motif-motif yang lain seperti pesawat. Itu kan anak-anak kecil suka sekali. Ada planet-planet, itu juga mengenalkan juga ke mereka. Ini juga ciptaan Allah seperti itu. Kika memasarkan produknya melalui media sosial dan dengan mengikuti bazar. Produknya banyak diminati karena memiliki banyak keunggulan. Ia menjawab kebutuhan para mamis yang mencari sajadah unik untuk sang anak. Bahkan Kika membuat sajadah untuk digunakan sendiri loh oleh anak-anaknya. Seringkali sajadah yang dijual di pasaran tidak menarik motif atau gambarnya bagi sang anak. Sehingga ia memilih membuat sendiri versinya sehingga anak-anaknya mau belajar sholat. Saya melihat seorang anak itu suka ingin ikut sholat sama orang tuanya. Cuma ada beberapa hal yang menjadikan mereka kurang tertarik. Pertama, medianya itu tidak anak-anak, tidak lucu gitu kan. Nah, kemudian saya mencari nih ke pasar-pasar yang besar di Jakarta, itu rata-rata modelnya itu gambarnya nggak sesuai, tidak sesuai dengan pakem-pakem Islam seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuat dengan cara saya, versi saya dengan bahan yang sangat nyaman. Dan saya berharap dengan sajadah buatan saya, banyak anak yang mau belajar untuk sholat. Setiap sajadah bisa diberi nama sesuai dengan nama anak, sehingga sang anak ada rasa memiliki terhadap sajadah tersebut dan tidak akan berebutan kan, Mams? Inilah keunggulan yang ditawarkan ibu 4 anak ini yang tentunya berbeda dengan kompetitornya. Keunggulan produk kami adalah di personalisasi. Jadi sajadahnya diberi nama anaknya. Jadi si anak ini merasa, oh ini punya saya. Dia tidak akan berebut dengan yang lain-lain, dengan kakaknya atau siapa. Dan dia merasa bertanggung jawab atas punyanya. Mamis, jangan pernah menyerah ya, walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh usaha kita. Jika kita terus semangat dan berusaha, pasti ada jalan keluar untuk semua kendala itu. Bagi Kika, kendala dalam usahanya tentu ada. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita saksikan. Kendalanya yang paling utama adalah di produksi sebenarnya. Karena tidak semua pegawai itu memiliki tangan seni. Jadi ketika kami mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak, pegawainya masih terbatas sekian orang, pada akhirnya waktunya kejar-kejaran. Kemudian adalah masalah pengiriman. Karena barang kami ini barang besar yang agak sulit divakum. Jadi ketika yang keluar kota, kami membutuhkan ekspedisi yang mau menerima barang yang besar tetapi ringan, biasanya mahal di volume. Sering dengar kan, Mams? Dengan modal minim, kita bisa membuka suatu usaha. Ternyata bener loh, Mams. Hal ini dialami oleh Kika. Tahun 2009, ia memulai usaha ini dengan modal hanya 500.000 saja. Dan hasilnya, wow, sekarang omsetnya belasan juta rupiah loh. Untuk modal awal usaha ini waktu itu hanya 500.000 pada tahun 2009. Itu saya pakai untuk membeli bahan, benang, kain-kain perca. Dan sekarang omsetnya bisa di atas 15 juta satu bulannya. Tidak hanya ingin dikenal di seluruh Indonesia, tapi Kika The Cutest ingin dikenal oleh banyak negara. Kedepannya, ia ingin memperbanyak varian produknya sehingga lebih variatif dan menarik banyak pelanggan. Untuk rencana ke depan produk kami, saya ingin memiliki banyak varian yang lebih banyak lagi untuk produk ini, dan juga saya ingin lebih jauh lagi mengirim barangnya. Jadi kami dikenal oleh banyak negara.
Buat para mamis yang pengen buka usaha, wanita yang memiliki nama asli Robika Wijayanti ini ingin berbagi tips buat mami semua. Tips dari saya untuk pemirsa Cutie, apabila ingin memulai suatu usaha, yang perlu diingat adalah masalah passion. Apa yang menjadi passion Anda, itulah yang dijadikan dasar usaha. Apabila suka memasak, silahkan membuka usaha di bidang masakan. Jika suka craft seperti saya, silahkan bermain di dunia craft. If you can dream it, you can become it. Jika kita bisa bermimpi, kita bisa mewujudkannya. Teruslah bermimpi dan berusaha mewujudkannya agar apa yang kita cita-citakan bisa menjadi nyata. Mamis, masih pengen dapat inspirasi-inspirasi tentang kewirausahaan? Tetap di Startup Channel ya, karena Cuties akan balik setelah yang berikut ini.